Kali ini Tak Kasat Mata bakal membawa lo ke sebuah kisah nyata. Bukan sebuah cerita film, bukan juga cerita karangan. Tapi ini adalah pengalaman seseorang. Dan kalau yang biasanya yang kalian dengar hanya gangguan kecil seperti langkah kaki atau sekelebatan daya. Kali ini semuanya tampak lebih nyata. Karena itu, kalau lo berani matiin lampu lo sekarang, duduk diam dan pasang headset. Karena apa yang akan lo dengar kali ini mungkin bakal bikin lo gak berani lagi buat matiin lampu kamar lo. Bersama gue Naomi Dan gue Vicky, tetaplah waspada. Karena malam ini Setiap bisikan bisa jadi peringatan. Oke, di video kali ini masih tentang Bali. Kali ini kita kedatangan narasumber bernama Beli Kecap ya. Iya. Nah, Beli Kecap ini kebetulan asli Bali juga di sini. Dan kalau dari yang kita tadi ngobrol, ya, ini pengalaman Beli Kecap ini, ya sepanjang jalan tuh ada aja. Nah, ini relate banget sama yang pernah aku dengar sih, gitu. Di temanku pernah bilang katanya orang Bali itu suka lebih waspada di jalan gitu daripada dia ngelewatin kuburan gitu, katanya lebih beda lah, betul gitu. Apalagi kan tadi pas lagi kita ngobrol kan Beli Kecap ini berkecimpung di daerah travel yang kerjaannya muter-muter gitu kan di jalan. tuh. Banyak banget sih tadi yang mungkin bisa diceritain ke teman-teman gitu ya. Cuman sebelumnya nih aku mau coba cerita dulu. Soalnya mirip seperti apa yang pernah dialami sama Beli Kecap. Gitu. Nah, ini kejadiannya tuh kurang lebih waktu zaman 2012 ya kalau nggak salah, atau 2013 lah. Masih muda nih gitu kan. Masih senang motoran, terus kita coba touring nih dari Bandung ke Bali gitu. Nah, terus kita sempat nginep kalau nggak salah antara di Jogja atau di Semarang, lupa. Jadi kita sempat stop dulu sekali. Kita nginep dulu, istirahat dulu karena nggak kuat. Di situ masih aman gitu. Cuman memang karena temanku itu ngincernya kan hotel budget lah ya, karena masih muda gitu, terbatas. Nah, kita dapat hotelnya itu bekas rumah sakit jiwa, gitu. Dan kebetulan hari itu di malam itu ya, itu cuma ada satu mobil yang parkir di situ. Jadi memang sepi gitu, karena katanya sih setelah aku beres dari situ kan nanya-nanya ya ke resepsionis. Memang di sini sepi, soalnya bekas rumah sakit jiwa gitu loh. Jadi banyak orang yang nggak berani gitu loh. Gitu. Memang ini aku alamin sendiri sih di situ ya. Kamarnya itu lembab, karena mungkin nggak kerawat juga gitu ya. Di situ banyak apa ya, plafon-plafon yang rusak-rusak gitu loh. Gitu. Sampai di toiletnya tuh berkerak gitu loh. Berkerak terus hitam-hitam jamuran lah intinya gitu. Nggak perawat banget ya. Betul. Terus kan katanya kalau daerah-daerah lembab gitu kan banyak jadi sarang lah ya. Sarang. Gitu. Apalagi kan pasti kalau hotel nggak ada yang tamu yang menginap pasti kan dimatiin tuh. Gitu. Oke. Tapi karena udah malam ya udahlah, kita tidur situ. Terus aku tuh di hari pertama tuh gak bisa tidur di malam itu.
Oke. Jadi kayak ngerasa diliatin gitu loh, tapi nggak ada apa-apa gitu. Serem banget tuh. Betul. Nah, cuman karena waktu itu masih dibilang skeptis juga enggak, tapi dibilang percaya juga ya enggak yang sepenuhnya gitu loh. Nah, Cuman dia. ya, oke lah mungkin mereka ada gitu ya. Masih berusaha untuk menguatkan diri, terus cuek aja gitu loh. Kayak rasa-rasa gitu ya, cuekin aja. Terus akhirnya karena nggak bisa tidur, aku ke teras. Jadi kamarku tuh paling ujung, di lantai 2 paling ujung. Terus ada teras kecil gitu, bisa ngeliat keluar tanah kosong. Iya ya. Lagi ngerokok gitu. Nah di situ aku ngeliatnya tuh tanah kosong. Wah. Tanah kosong doang ya di situ ya. Malam-malam tuh sekitar jam 2 jam 3 lah. Oke. Hati udah tenang. Habis ngerokok. Terus udah gitu istirahat. Bisa tidur tuh. Gitu. Nah, cuman yang anehnya Apa itu? setelah bangun balik ke teras. Iya. Ternyata kuburan. Yang Sumpah. Jadi beneran tuh. sumpah. Merinding sekali. Kebayang sih, sumpah kebayang banget sih. Jadi waktu itu yang dilihat tuh kayak apa ya? Tahu pekarangan rumah yang nggak diurus nggak sih? Tahu. Ya, banyak Oh. rumput-rumput gak jelas Hmm. gitu kan. Ya udah kayak gitu aja gitu, tanah-tanah ada batu-batu berangkau gitu. Tanah kosong aja udah gitu. Cuman pas udah bangun ternyata loh, kuburan. Perasaan semalam Enggak. Tanah kosong. kayaknya tanah kosong. Ah. Oke. Cuman gua nggak berani ceritain ke teman-teman takutnya karena ini kan masih perjalanan jauh ya. Udahlah dikit aja gitu. Oke. Kita jalan lagi. Nyampe nih Bali gitu. Kita nyampe sekitaran, kita start jam 8 atau jam 9 lupa. Itu nyampe lagi Bali itu jam 6. Beres penyeberangan tuh jam Iya. malam. Sumpah itu sepanjang jalan gelap banget ya. Terus cuman ada mobil-mobil truk-truk gitu. Kalau dari pelabuhan itu kan Ya pasti jalannya agak gitu-gitu lagi ya, belok-belok. Karena badan udah capek mungkin ya, terus jadi nggak fokus gitu ya. Nah di sepanjang jalan tuh kayak ada apa ya? Mungkin harusnya kayaknya lampu ya, tapi yang aku lihat di situ kayak sekelebatan gitu loh. Yang aku lihat waktu itu ya. Terus sampai nyampe hotel, ngobrol sama temanku. Biasalah bukan curhat ya, kayak ngobrol biasa lah sepanjang jalan. Gila jalanan sepi. Ini nggak ada penerangan apa gitu ya, padahal kan tempat itu tuh habis pelabuhan gitu loh, gitu ngobrol-ngobrol gitu. Terus temenku nyaut, perasaan dari tadi banyak mobil katanya lewat-lewat. Lu yakin mobil lo? Perasaan yang gue lihat cuma sekelebatan doang gitu loh, cuman lampunya aja gitu. Nggak ada mobilnya. Nggak ada mobilnya, cuman karena aku fokus lagi nyetir motor kan nggak noleh kanan kiri ya, Iya. karena badan capek juga gitu. Udah fokus aja deh gitu ngeliat ke depan. Di situ udah ngerasa aneh gitu. Habis ngobrol terus akhirnya teman-temanku kan kita karena berlima 3 kamar, temanku yang 2 lagi tuh ke kamarku. Ngobrol lah akhirnya di situ. Karena aku iseng ya, pengen nanya juga ya. Lu sepanjang jalan tadi ada yang aneh-aneh nggak? Nggak ada, aman loh. Udahlah akhirnya ngeblank tuh, hilang tuh, jadi tenang lagi karena ngobrol gitu ya. Habis ngobrol karena udah jam 10 juga kita tidur nih. Nah tiba-tiba fenomenanya muncul lagi. Apa itu? Jadi gua ngerasa tempat tidur gua tuh kayak lagi digoyang-goyang ya. Jadi gua lagi tidur nih, tapi gua ngerasa kayak diputar-putar terus goyang-goyang gitu loh. Jadi kasurnya goyang-goyang tapi sambil putar gitu loh. Dan gua tuh gak bisa melek, cuman bisa ngerasain doang gitu. Terus kayak ada di belakang kepala gua ya, kayak ada suara. Mau bangun nggak bisa aku. Tapi nggak bisa bangun. Kayak ketindihan gitu. Iya. Pas di momen gua udah bisa melek gitu, udah bisa sadar, tiba-tiba pokoknya itu ternyata udah siang, udah pagi, udah terang. Itu udah terang. Gue bangun dengan itu udah keringetan sebadan-badan, padahal itu ruangan AC. Terus gue cerita ke teman gue, lu bisa tidur nggak semalam? Terus jawabnya, Bisa. Emang kenapa? Enggak kenapa. Masih sokul
biar tenang. Soalnya suasananya kan pengen liburan. Liburan, Terus kalau iya, gue iya. bilang kan kita 3 malam tuh di situ. Kalau gue bilang di situ ada kejadian kan nggak enak mungkin ya. Nggak enak. Cuman kayaknya masih kelihatan gitu dari muka gue tuh panik, terus masih keringetan gitu, basah, gue cuma bisa bengong. Tadi apa ya? Kira teman gue Noel, lu kenapa sih? Kok muka lu kayak habis dikejar maling? Nggak apa-apa, mimpi buruk mungkin. Terus dia gini, sebenarnya gue semalam sempat bangun ke toilet katanya. Cuman karena gue mungkin masih belum sepenuhnya sadar, jadi pas kakinya nyentuh lantai tuh, dia kayak ada yang nyolek kakinya gitu. Dan dia baru nyadar pas abis cerita-cerita ini, dia baru nyadar, iya semalam juga gue perasaan kayak ada yang nyolek. Cuman karena mungkin masih baru kebangun gitu ya, masih udah toilet gitu. Dan akhirnya kita pindah, The hotel. sumpah. Karena di malam selanjutnya tetap gak bisa tidur. Karena kan udah tahu nih temanku dijailin juga, aku dijailin juga gitu. Dan yang bikin aku gak bisa tidur tuh kita beli extra bed. Jadi temanku yang satu bisa tidur nyenyak, yang satu yang dijailin, aku yang di tengah. Gitu. Dan aku bisa ngelihat kolong kasurnya gitu loh, bawah kasurnya. Kan itu ganggu banget ya. Ganggu. Lagi panik, lagi pikiran lagi nggak bener gitu, terus masih kepikiran cerita-cerita yang sebelumnya. Enggak deh, nggak bisa deh, ini udah pindah aja lah gitu. Terus akhirnya kita pindah. Nah itu ceritaku seputar di Bali gitu. Cuman memang itu kejadian bukan terjadi begitu aja sih. Jadi temanku yang satu motor lagi itu di depan memang ternyata sompral gitu, memang sompral. Karena kita sempat misah tuh motornya, udah capek mungkin nggak fokus, jadi kita sempat misah agak jauh. Nah dia tuh ternyata sempat berhenti di yang jalannya mulai dari turun tuh habis pelabuhan kan banyak hutan-hutan tuh, nah dia kencing di situ. Di pinggir jalan. Betul, dia kencing di situ. Mungkin sialnya karena badanku capek, mungkin kenanya kaku. Gitu sama temanku yang kurang ajar ini tidur pulas. Gitu. Enak. Nah itulah makanya ada pepatah yang harus saling menghargai gitu. Betul, ya, permisi. Di Bali emang Ya. menjunjung tinggi yang kayak gitu kan. Menghargai, kita ke tempat mana kita harus menghargai tempat walaupun orangnya itu nggak kelihatan atau kelihatan. Nah itu dia, benar. Karena kan kita juga nggak ada yang tahu ya, gitu. Apalagi kalau udah ngencingin gitu kan. Udah sopan banget sih gitu. Oke, nah kalau beli kecap sendiri nih, tadi kan perjalanan selama perjalanan di dunia traveling ini kan adalah ini, adalah itu. Terus katanya ada juga yang kejadian di salah satu hotel ya tadi. Iya, udah. Nah, itu boleh nggak di-share ke teman-teman? Oke, boleh. Gimana? Jadi kejadiannya itu aku baru-baru launching di dunia travel Kak. Jadi launching di dunia travel tuh emang benar-benar baru fresh. Emang jadi supir kayak gitu Kak. Jadi aku tuh nggak tahu sejak kisah tentang travel atau gimana bawa tamu. Jadi waktu itu aku bawa tamu Jakarta yang emang kerjaannya itu party. Oke. Jadi party habis tour, kita habis tour jam 5, aku disuruh standby sama mereka. Di standby ya, ntar kita kisaran jam 9 kita mau keluar hangout ke Canggu. Oke siap Kak, aku respon kayak gitu. Jadi aku manfaatin maksimal mungkin dengan waktuku karena aku tahu kegiatan nungguin orang party itu pasti lama dan juga begadang. Capek sih. Capek sih emang. Habis itu aku tidur dari jam 5 sampai jam 8 terus setengah 8 aku lupa. Tamuku nelpon. Tamuku nelpon. Beli bisa
minta tolong nggak bisa minta tolong nggak ke kamar dulu, ke room dulu. Kenapa kak gitu? Ya ada mau tak kasih kayak gitu. Bayangku kan karena aku mungkin otak aku emang lapar, kayak dikasih apa kak? Iya. Ya dikasih apa kayak gitu kan? Ya udah, ya boleh kak. Ini roomnya ya kak ya kayak gitu. Ini roomnya beli ya 113 kalau nggak salah, 113 atau 123, 1123 kalau gitu, lupa aku. Pas aku nyampe aku nanya ke resepsionis, ada atas nama ini ke room 1123 itu. Ya benar beli. Oke aku kesana, jalan diarahin, nyampe sana aku tutup pintunya. Ya kenapa beli? Dia nanya, tadi kakaknya nelpon, katanya mau minta tolong sesuatu kak. Aku tanya kayak gitu sama tamuku. Ih lo nggak ada nelpon beli. Begitu. Beneran kak? Aku masih positif thinking aja. Beneran kak? Beneran. Aku cek lagi di handphoneku. Lah benar nggak ada notif dari nomornya dia. Terakhir notif itu emang benar-benaran jam 3:30 pas lagi di objek wisata. Karena mau nelpon aku dia. Tapi tadi di mobil dia telepon. Iya dia telepon. Tapi kamarnya bisa bener sih. Bener, udah. Aku heran dan aku nanya resepsionisnya benar nama Atas nama tamu itu. Ya. Jadi ya aku bisa thinking, aku balik ke mobil dan kebetulan dia bilang beli acaranya kita mundur ke jam 9:30, jam 10 atau 9:30. Oh oke kak siap, aku balik tidur di mobil. Oke kak, aku tidur lagi ke mobil, lanjut lagi. Dan kisaran jam 9:an itu kak mobil, mungkin aku yang gak sopan di tempat parkir itu ya kak ya, karena jendelaku kebuka, kakiku naik. Kakiku naik, jadi mobilku emang benar-benar kayak gempa, digoyang-goyang sama. Kayak gimana kita tuh benar-benar mobil tuh digoyang gitu kak, keras banget. Sampai aku bangun. Dan aku bangun masih digoyangin. Sampai kebangun pun masih goyang. sama. Jadi aku ngeri. panik banget, sumpah. Aku anjing gempa. Datang nggak? Aku hidup nyala mobil, keluar. Sorry, itu di parkiran itu posisi banyak mobil juga atau At least ada berapa? ya kayak parkiran mobil malam palingan 10 mobil. Tapi parkirnya emang luas, sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Dan anehnya jam pas aku nyampe sana, aku drop sana, emang benar-benaran ada drivers di sana. Driver maksudnya ada supir yang emang diam di sana. Jadi di parkiran itu ada kayak balai kayak tempat itu untuk ngumpul driver kayak gitu loh kak. Itu kosong, nggak ada orang. Lah kok nggak ada orang? Jadi aku nyalain mobil untuk langsung keluar. Di saat itu beli kecap lihat gak ada orang. Padahal aslinya di situ tuh ada orang gitu tadi tuh. Bukan, emang benar-benar nggak ada. Biasanya tuh ada orang. Biasanya ada orang. Pas aku ngedrop, pas aku nyampe parkiran, itu rame banget kak sana. Pas aku udah bangun, emang tiba-tiba sepi gitu. Dan aku nggak tahu kenapa, tapi aku feelingku kan nggak ke aneh-aneh dulu kan kayak gitu kan. Jadi aku langsung, karena kejadiannya udah digoyang kayak gitu, aku nyalain mobil, cabut. Tapi itu digoyang sampai kebangun pun masih goyang, udah panik banget tuh kak. Jadi kejadian itu aneh banget sumpah. Nyalain mobil, cabut nyampe. Bayang di luar hotel tuh ada dagang nasi kuning pinggir jalan montoran kayak gitulah kak. Jam segitu kan biasanya ada kan, kayak di Pantai Kuta gitu. Nah kok nggak ada, sepi. Nggak ada dagang juga. Nggak ada, arus jalan kita ngelewatin wilayah itu kisaran 400 meter ketemu Sike, baru rame sana lagi. Ketemu ke tempat lah, kota ada ramean lah, ada orang lah. Baru kita tanyain sama driver,
ada bapak yang nanyain, Gus calling hijau Gus, artinya dek dari mana dek? Dari hotel pak, hotel A pak. Ngedrop, udah dari tadi sih pak. Lalu diamnya di mana? Di parkiran. Bani itu ngoyong. Apa tuh maksudnya? Berani di sana nggak diam. Aku pakai bahasa Bali ngomongnya, emang nak engken pak, emangnya kenapa pak? Iya. Asana nak seengken-engken sana ditutuni pak, rasanya nggak apa-apa tuh. Tadi di sana pak, sepi seng itu, apa rame? Sepi nggak di sana atau rame? Kayak gitu artinya. Ini rame sih pak, tadi rame sih pak, habis itu menjelang malamnya tuh sepi. Nah, bapaknya bilang ngomong pakai bahasa Bali, nak salikaon itu sing tadi ngoyong ngawak-ngawak gitu. Kalau emang udah jam maghrib, emang nggak boleh diam di sana. Oh. Adik kita ngomong karena artinya kok bisa gitu pak? Emang urban legendnya di sana emang kayak gitu Gus, gitu. Oh, berarti udah terkenal dari dulu. Dari dulu gitu, mungkin ya kayak gitu kak. Aku nggak nanya. Jadi Tapi bininya nggak tahu nih. nggak tahu karena kan aku posisi awal tuh driver baru pak kayak gitu. Paling kalau nggak salah 7 bulan baru tumben banget bawa antar sana, dan langsung standby sana disuruh. Tapi kejadian pertama langsung gokil. Gokil sih sumpah. Tapi akunya emang nggak tahu diri emang sih. Naikin kaki, bahasaku emang agak kotor sih. Apalagi sebelumnya sempat teleponan sama teman, emang pakai bahasa kasar emang. Itu emangnya aku nggak tahu tempat. Iya, ditambah terus urban legend katanya gitu ya. Jadi kalau aku emang dikasih uang 1 juta, 2 juta, dia bisa nggak berani dah. Mobil sekelas Innova Scenic digoyang kayak gitu sih gokil sih menurutku. Iyalah, sampai bangun aja masih kegoyang sih. Gokil sih semua. Gak berani sih semua. Cerita pertama udah serem nih. Iya. Oh, berarti waktu ngumpul sama teman-teman driver lainnya juga mengiyakan bahwa di sana memang agak gitu urban ya? legend emang. Dan tapi pas ngumpulnya itu aku cabut dulu karena aku pengen capek banget emang tour di Ubud macet. Aku pengen istirahat dulu. Bangun-bangun sepi. Pengennya sih kumpul lagi sama mereka kan. Karena udah ada kejadian goyang cabut tancap. Ketemu bapak-bapak di satu minimart. Langsung ngobrol lah sana. Jadi ya paham lah tentang hotel tuh kayak gimana kayak gitu. Hindarin lah sekarang kalau malam sana sih. Tapi masih suka sering ada kesana. Ada aja sih orderan yang kesana kak. Gitu. Ada aja. Aman Tapi tapi. Aman. dari parkiran dulu lagi ya. Ya ngindarin maghrib sih lebih tepatnya. Iya sih. Iya. Ngindarin maghrib sih. Kalau emang udah jamnya mendingan cari tempat di luar aja sih. Gitu. Mending parkir di luar gitu sih benar. Aku telepon dari tamu. Terus katanya pernah ini kan apalagi ya kalau di Bali itu yang aku tahu ya katanya kan cukup terkenal dengan apa ya banyak gerbang gaib nih. Oke, nah yang aku dengar ya, lihat katanya nih kalau di Bali terkenal dengan banyak gerbang gaib. Benar. Tuh. Terus juga kan relate banget nih sama dunianya Black Kacap kan kemana-mana gitu, apalagi kan malam-malam ya. Iya betul. Nah, ada nggak sepengalaman tentang yang tadi gerbang gaib itu? Ada sih kak.
Gimana pas tuh? pas aku dapat orderan check-in dari airport ke Amat. Oke. Jadi Amat tuh daerah Karangasem, Bali bagian timur banget, mentok lah aku bilang. Jadi aku langsung cerita ya. Jadi aku dapat tamu Korea, flight terakhir kisaran jam 11-an kalau nggak salah sih kak ya. Jadi jalan dari airport ke Amat tuh kisaran 3 jaman lebih. Jadi lewat Amat itu aku harus lewat bypass Ida Bagus Mantra, jalan utama yang emang menghubungkan daerah itu. Gue lewat sana. Jadi mau ke Amat itu sebelum ke Amat, mau ke Amat itu harus ngelewatin daerah namanya Klungkung kak. Oh, Kelungkung. Sering denger gak sih lo? Oh, udah aneh gak sih Kelungkung? Tapi bagian pesisirnya. Iya. Jadi di Klungkung itu ada namanya jembatan merah. Jadi kita mau masuk ke daerah ke Karangasem itu kita harus ngelewatin jembatan merah. Bukan kita ngelewatin tapi kita bersebelahan sama jembatan merah. Di jembatan merah itu kisaran jam 1 malam atau jam setengah 2 aku lihat itu kayak ada sesuunan margi, kayak sesuunan tapaan ya, sesuunan margi gitu kak. Kayak ada acara adat jalan gitu ya. acara adat dan itu jalan kayak gitu loh kak. Oh, Ada tedung kayak ada arak-arakan acara adat gitu ya. Jam Jadi- 1 malam tuh. ya mungkin sih kayak gitu kan. Gue nggak tahu soalnya di Bali itu tradisinya beda-beda juga kan kak. Kayak gitu. Gitu. Oke. Kayak ada sesuunan kayak barong kayak gitu lah kak, rangde kayak gitu. Rame dong ya. Tapi aku lihatnya tuh kecil soalnya kan jauh banget kan kak, lumayan jauh dari jalan utama ke jembatan merah tuh lumayan jauh, seberangan kayak gitu. Soalnya kita tuh jembatan tuh bawahnya tuh sungai. Sungai ya kok ya, sungai sih kalau salah sih kayak. Jadi aku lihat tuh kayak emang ada sesuatu kayak tedung, gayor kayak gitulah kak, rame-rame banget. Ada panjang banget lah barisan manusia sana kak, kayak gitu. Jadi mungkin ada sesuunan kayak gitu. Aku lihat jalan, pas di jalan aku mau ngelewatin Gua Lawah. Oke. Di Gua Lawah itu aku lihat emang benar-benar kayak ada upacara besar, karya dah kalau di Bali bilang orang kayak upacara karya, gede banget. Jadi sepanjang jalan sebelum aku ketemu Gua Lawah itu, pura itu, emang ada penjor yang sebelah utara tuh warna kuning, sebelah selatannya itu warna putih kayak gitu, biasa seberang jalan dulu kak. Gitu. Jadi aku jalan, ada karya nih, kebetulan aku bawa tamuku masih sadar, masih terjaga lah. Oke. Jadi aku mau jelasin, soalnya aku bawa Korea mungkin dia, tapi pas aku lewat pura, aku lihatnya emang benar-benar rame kok, rame, emang ada Kayak ada acara besar. acara ya. besar. Habis itu kayak ada juga orang-orangnya emang rame banget kak. Jadi at least aku mau kasih tahu sama tamuku. Jadi aku harus berkomunikasi juga dong sama dia, kenalin Sambil Bali, introduce kayak gitu. Bali ya. Benar. Tapi tamuku kan dari Korea, mungkin dia tuh emang kekurangan bahasa Inggris juga sih, nggak terlalu bisa bahasa Inggris jadi. juga. Jadi dia tuh bengong, nggak terlalu excited banget liatnya kayak, festival apa nih, ya, kayak gitu. Dari mimik wajahnya tuh emang nggak mencerminkan kayak gitu. Dia hanya lihat kayak emang pandangan kosong ke arah kaca mobilku. Kayak biasa aja. Biasa nggak ada aja, cerita nggak. apa-apa ya. Oh, mukanya kayak lagi tatapan kosong. Kan Kayak bingung mungkin ya. Bukan bingung sih kak, tapi kayak gimana sih, kayak kita lihat pemandangan dari luar aja kayak, Oke, tapi lagi nggak excited menikmati. banget kayak gitu. Padahal sedangkan posisinya ada upacara besar ya. Iya. Harusnya dia excited terus excited. tanya-tanya ya kan.
Jadi kan aku positif thinking, oh tamuku nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya mungkin. Jadi ya udah aku diamin aja, jalan aja nih. Jalan nyampe sana, nyampe Amat, balik pas di Gua Lawah. Loh, kok sepi? Jaraknya berapa jam sih? Dari Pisaran jam 4 balik ya? baliknya. Iya. Pokoknya aku nyampe Amat tuh pisaran jam 2. Balik langsung balik jam setengah 4 kalau nggak salah. Jam setengah 4 ya lupa gua, jam 2 jam setengah 4 lah. Nggak lama lah ya? Nggak lama sih, karena aku ngebut juga kan. Mata udah sepet banget pengen tidur, jam pagi banget kayak gitu kan. Jadi pas di posisi nyampe di Gua Lawah itu, pura itu benar-benar sepi nggak ada, Kosong gitu. kosong kayak gimana, benar-benaran pura yang hanya ada lampu sorot biasa doang. Penjor-penjor tuh penjor tuh nggak ada. Loh. Hias-hiasan pura tuh juga nggak ada. Jadi aneh banget sih. Habis itu aku pisaran lagi berapa ratus meter, berapa kilometer sih lebih tepatnya. Ada Indomaret, ada Minimart. Aku minggir sana, ketemu sama bukan bapak sih, nelayan yang emang benar-benar Mau pergi. nelayan. Ditanyain, Gus itu calling hijau Gus dari mana, pakai bahasa Bali dia ngomong. Dari Amat Pak, habis bawa tamu. Wih di jam segini. Iya jam segitu lagi. Pak. Lalu tadi lewat Gua Lawah nggak? Lewat sih Pak. Aman kan? Aman aja sih Pak. Aku bilang kayak gitu. Udah nanya aman Udah nanya atau enggak ya? Aman aja sih Pak. Oh gitu. Soalnya apa dia sasih keberapa aku lupa nama. Pokoknya di Bali itu kayak ada sasih, kayak sasih itu kayak apa, bulan kayak gitu loh Kak. Kayak bulan-bulan, kayak aku lupa tuh, emang benar-benaran emang keramat katanya. Emang bener makhluk katanya bapak itu, karena asli sana. Emang makhluknya itu punya jamnya. Jadi di momen yang pas gitu, terus sakral juga kan. Akhirnya adalah si yang acara tadi itu ya. yang dilihat Acaranya itu acara emang umat Islam. Gitu katanya. Jadi aman aja. Jadi aku pura-pura bego aja sih Kak. Aman aja sih Pak kayak gitu. Wah ini gitu aku Kak. Wah, Acara khusus si makhluk itu. makhluk itu. Jadi kalau di Bali itu kita ada namanya kala dan skala. Kita itu hidup berdampingan sama orang yang menyerupai kita tapi tidak terlihat. Oh iya, setuju sih. Jadi mereka tuh beraktivitas kayak biasa orang-orang normal, tapi kita nggak bisa. Dan mungkin dalam kata lain dimensi lain ya. Iya. Dimensi lain. Tapi tadi berarti pas lewat itu nampak dengan sangat jelas. Jelas banget Kak, rame banget, kayak gimana ya? Bilang kayak nonton konser lah. Rame. Aku kayak aku lewatin venue kayak gitulah, lihat wih rame banget nih orang kayak gitu. Kayak Event acara apa nih, adat yang kayak pada gitu. umumnya di Bali. Tapi minusnya waktu ini nggak ada kendaraan sama sekali. Mondor gitu nggak ada. Oh, memang sepi banget. Terus tiba-tiba Enggak, maksudku dalam artian mondor parkir kayak gitu loh Kak. Nah, orang-orang yang semayang kayak itu kan pasti ada bawa motor dong. Benar-benar nggak ada motor kayak gitu. Dia pure orang jalan aja. Ya. terus pas balik lagi Udah nggak ada apa-apa. Itu nggak mungkin sih sebenarnya kalau memang ada acara benar dalam waktu sekian, cuma dalam waktu 1 jam gitu tiba-tiba bersih sih. Nggak mungkin. Iya. Kalau orang Bali kalau buat karya itu bisa bulanan malah berminggu-minggu sih Kak. Iya. Satu bulan Ya, itu apalagi sih acara biasanya. besar gitu sih.
dan membersihkan itu Membersihkan. sampai bersih sepi gitu. Iya. I think mungkin ada masih berbulan-bulan masih ada sisanya mungkin. Iya, harusnya masih ada bekas-bekasnya lah gitu kan. Terus ditambah nelayan tadi bilang Aman kah? Ngeri juga. terus kalau selama perjalanan gangguan itu biasanya tuh si gangguan itu datang setiap malam aja kah? Atau mungkin siang, Siang pagi, hari sore tuh. gitu? Kalau aku sih malam aja sih kayaknya. Malam. Kebetulan pengalamannya. Ya, tapi memang malam sih, udaranya Di sini beda sih. ya, apalagi yang dilewatin kan bisa hutan, gelap gitu. Apalagi memang Bali kan daerah sakral lah ya. Ya, benar. Itu harus benar-benar jaga sopan santun, Benar, tata betul. krama gitu. Ya, terus ada pengalaman lainnya nggak Beli? Kira-kira? Mungkin ini yang paling serem sih kak ya. Masih ada yang lebih Lebih serem. Daripada melihat keramaian yang itu aja udah aneh sih. Soalnya ini emang siluet emang benar-benar jelas banget terpampang di mobil di aku kak, kelihatan banget wajahnya, rupanya kayak gitu. Palingan jarakan kayak tani kayak gini sih gini ini jaraknya. Bri belum cerita aja udah. Iya, ini merinding. sebadan-badan. Gimana? Boleh, silakan cerita. Aku ini bukan out sih, maksudnya kayak abis ngedrop tamu dari Munduk. Ngedrop tamu dari Munduk. Jadi Munduk itu daerah Beleleng, Buleleng di bagian atasnya. Utara ya. Utara, tapi iya, di bagian gunungnya sih kak, bukitnya sih kak. Gitu. Oke. Dan di daerah Munduk itu ada hutan kayak hutan cengkeh itu sih kak. Jadi di jam berapa ya kalau nggak salah? Jam 2. Emang malam sih, malam. Malam-malam ya. Malam jadi aku malam semua. Jadi pas itu emang pas aku ngedrop tamu di hotel di Munduk, aku nyium bau banget. Mungkin positif kayak bau sampah. Karena kaca mobilku kebuka. Enggak, kalau dingin nggak menghirup AC dong. Kalau AC positif aja, mungkin sampah kayak Bau gitu. sampah gitu. Bau sampah. Habis itu ngelewatin kayak ada pelinggih. Pelinggih itu kayak tempel gimana tak bilangnya, pura kecil lah. Yang biasanya di depan rumah. Di depan rumah kayak gitu. Oke. Aku ngelewatin itu, habis itu ngecium bau kayak kencing kayak gitu, kencing di dalam kesing ya? mobil. Iya. Kepala aku otomatis menelok dong ke belakang kayak gitu. Ada apa nih? Tikus kayak ada apa kayak gitu di mobil, kok baru kecium dari tadi kok nggak cium. Step aja, habis itu bau. Oke, mungkin aku positif aja pokoknya. Positif. Bau bangkai positif, mungkin ada apa gitu, anjing yang ketabrak baunya membusuk gitu kan. Habis itu yang terakhir bau darah, masuk akal kalau darah. Tahu kan darah-darah yang habis gitu ya. darah kayak gitu kan, yang emang udah lama kayak gitu kan. Itu yang aku cium di dalam mobilku. Keciumnya di dalam jalan mobil ya? banget lagi ya. Di dalam mobil kak, jelas banget baunya. Jadi aku nggak bisa positive thinking lagi dong. Jadi spion kiri kanan aku lipat, tekan nomor lipat otomatis, spion gini, aku tengah aku giniin. Oh, semua tutup aja spion ya. Tuh pokoknya aku buta tuh kiri kanan, driver tuh spion tuh mata kita kiri kanan kan. Buta pokoknya kiri kanan. Ngebut posisi di Munduk, kecepatan aku 60 kalau nggak salah kak, termasuk ngebut banget, jalan kecil kecepatan situ ngebut. Aku nabrak kayak di bawahku ya, mungkin aku nabrak kucing atau apa. Tapi aku pusing, aku nggak berani, benar-benar nggak berani turun, aku lurus
Oke. Aku cek di ada rest area, mungkin mumpung ada orang naik motor kan, aku cek sana, aku berhenti di rest area itu, aku lihat emang pecok tuh mobil. Oh, ada Bekas bekasnya. tabrak. Ada bekas tabrak, ada darah juga sih kak, bekas kayak gitu. Posisi mobilku Innova Reborn, diesel, ya cc-nya 2400 kalau nggak salah, 4400. Pas aku kena tanjakan, benar-benar berat tuh mobil, Tiba-tiba berat. sedangkan muatanku aku aja Itu posisi sendirian. Iya, Iya. mobilnya. berat banget. Kenapa nih? Oh kok gini sih mobilku, kok gini, masih bingung apa gara-gara ketabrak tuh ya kayak gitu. Jadi palingan 5 menit normal lagi kak, Oh, normal lagi. Enak nih lagi tarikannya. Habis itu aku udah di jalan Berugul, lewat dong danau. Oh, Di danau tuh aku mungkin iseng pengen lihat refreshing lah dari kejadian tadi itu kan, nabrak hari itulah, refreshing biar tenang otak. ya. View-nya juga bagus kan di situ ya. Lihat danau, ada bandolan kan, nggak bulan purnama nggak, kayak bulan sabit kayak itu. Cantik danaunya. Pas aku nengok, aku nabrak, jelas banget muka orang hancur. Nabrak orang, Mukanya hancur. mukanya hancur. At least itu bukan orang, tapi emang sosok cewek. Waduh. wow. Cewek, rambutnya short, bukan pendek segini sih kak. Aku ingat masih rambutnya segini, tabrak hancur. Matanya emang bolong satu. At least kayak gimana? Ya hancur lah. Bukan wujud manusia lah ya. Bajunya masih aku ingat warna kuning. Ada lumuran sejelas darah. itu. Dan emang sebelah sana ada penginapan sih katanya. Sebelah jalan shortcutnya itu kan danau, ada penginapan sebelah. Dan itu aku juga nggak tahu sejarahnya kayak gimana, tapi emang benar-benar kayak gitu aku nabrak. Dan aku nabrak dengan kecepatan tinggi, nggak kenapa-napa loh mobilku. Oh, tapi crash itu ada Terus tantangan. bruk gitu, gimana kayak ada beneran benturan kayak gitu kan. Tapi mobilnya nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, kaca juga pecah, aman aja. Ini langsung berhenti. Enggak, aku nggak berani berhenti. Nggak berani berhenti. Oh, tapi Aku kalau lihat gitu sih. soalnya aku tahu nggak mungkin manusia. Iya sih. Di jam 2 Udah darah, apalagi udah hancur Udah kan. hancur dia posisinya. At least, Ya. logika aku kayak gini kak, kita nabrak orang pasti orang tuh masih belum keluar darah kayak gitu. Iya. Soalnya itu nempel di mobilku, diam di atas kaca. Makanya aku bilang jelas banget. Jadi dia keseret gitu. Kayak di atas kacaku. Nempel. Nempel terus. Benar sih bos. Oke, berarti dia nempel jelas banget di kaca sampai berapa lama? 4 palingan 10 atau 20 detik, itu lumayan lama sih. Lama sih Itu itu. lama sih ngeliat yang kayak gitu selama segitu sih. Terus tiba-tiba hilang gitu deh. Nggak hilang, aku goyangin jatuh. Oh, Aku goyangin mobilku karena aduh belokan, Iya. danau, belokan lagi. Pas sana dah aku tak banting setirku biar jatuh. langsung hilang. Tapi yang aneh ini sih mobilnya nggak kenapa-napa sih. Itu udah. Itu udah. Harusnya at least kan karena dia hancur dan berdarah kan harusnya Membekas ada, iya, lah ada paling bekasnya enggak. gitu. Terus ada bekas lecetan ketabrak orangnya kayak atau apa gitu. Yang ada malah ke bekas kayak nabrak hewan itu loh kak. Iya yang di awal itu ya. Ya tapi aku nggak tahu itu hewan apa yang aku tabrak. Soalnya aku nggak berani turun kan. Iya, iya. Kalau mungkin kucing atau apa, mudah-mudahan sih nggak gitu. Tahu sial gitu kan. Iya, Nah, iya. ya, mungkin sial di aku ya mungkin. Iya. Gimana? Kalian kalau di posisi beli kecap nih ya, Hmm.
mobilnya menabrak sesosok, Yang tak kasat mata. iya. Terus selama berapa tadi? 20. 15 atau- detik kalian lihat sesosok orang yang sudah hancur. Ih, gila sih. Ih, Kalau itu, ini bisa bahaya banget sih sebenarnya itu masih di Iya di jalan. sih. Jadi emang benar-benar fokus. Kebetulan gak lucu. Aku tuh kalau ngantuk tuh memang sering bekal cabai. oh, Tak makan. Iya. Gitu. Kebetulan Unik aku ya biar sadar lagi ya. iya, biar sadar lagi, biar nggak pas di danau tuh aku emang makan cabenya biar sadar. Hmm, Makanya aku bisa refleks bantingin setir. Jadi gila ya, seru banget sih pengalamannya sih. Di jalan. Mind blowing semua, gila. mind blowing. Mind blowing. Sangat bikin merinding. Itu sih pengalamanku kayak Gak ada apa-apanya ya kayak. Itu gila sih menurut Banyak Kak. banget. Mudah-mudahan nggak kayak gitu lagi, sumpah. Mudah-mudahan nggak mau malah. Soalnya aku dulu tipikal orang yang emang nggak percaya sama hal-hal yang berbau spiritual kayak gitu Kak. Oh, Bahkan aku lihat dukun aja, orang sok pintar. apa sih gitu kan? Sih nggak jelas. Semuanya bisa dikarang-karang kali. Iya, Gitu kan. Siapa lagi di kalau kita lihat di konten-konten orang juga kan banyak juga yang berpura-pura gitu kan. Terus dia pakai apa media kelapa ternyata udah ada isinya. Tidak ada isinya kayak gitu. Sudah makanya mungkin itu yang membuat statement aku tentang dukun tuh emang berkurang kayak gitu. Tapi pas kejadian Iya sih. mungkin sih percaya sama makhluk halus ya. Ya, kalau udah gitu sih mau nggak mau ya. Percaya sih. Ya. Nah, ini balik ke kayak video kita sebelumnya itu loh, Oke. yang skeptis tapi mau nggak mau dipaksa Untuk percaya. gitu. Tuh. Oke, mungkin untuk video kali ini segitu dulu aja kali ya. Soalnya nih sepanjang Black Kecap menceritakan pengalaman tak kasat matanya nih, sebenarnya nih banyak banget kejadian di studio kita nih. Mulai dari tiba-tiba kamera standby, terus ada mic mati gitu. Oke, buat teman-teman semuanya, kalau kita ambil pesannya dari semua cerita ini kan kayak tadi ya, ada pepatah dari Bali ya, walaupun kita nggak bisa melihat mereka, tapi kita harus saling menjaga, menghargai lah ya, gitu. Kalau lo ngerasa cerita hari ini bikin lo merinding dan bikin lo tegang, jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan subscribe, like, dan share video ini biar kita semakin semangat buat gali-gali cerita-cerita yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi kalian biar kalian nggak ketinggalan video-video kita lainnya. Dan waspadalah, karena siapa tahu mereka sedang mengawasi Anda malam ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah. Terima kasih Beli ceritanya. Gila, merinding sekali.